Hai, saya Heavenly Mewengkang. Di video kali ini saya akan melakukan penyelesaian pada soal mengenai relasi matriks. Nah, di sini saya telah diberikan soal yaitu berikan tanda centang atau silang pada kotak di bawah ini. Nah, di sini ada 3 buah matriks yaitu matriks R, matriks S, dan matriks T. Nah, pada masing-masing matriks akan kita tentukan bahwa apakah matriks tersebut masuk pada syarat refleksif, irefleksif, simetrik, asimetrik, dan antisimetrik. Nah, dan bagaimana cara menentukannya? Nah, saya telah menyediakan gambar yang akan saya inputkan. Nah, gambarnya sudah ada, dan sekarang kita akan melihat syarat-syarat dari masing-masing kotak tersebut. Yang pertama ada refleksif. Nah, pada refleksif, diagonalnya harus bernilai 1. Sama seperti refleksif, irefleksif pun diagonalnya harus bernilai 0 dan tidak boleh ada angka selain 0. Selanjut pada simetrik. Pada simetrik, diagonalnya bisa bernilai 1 maupun 0. Namun, jikalau diagonalnya bisa dipatokkan sebagai cerminan, maka nilai-nilai di sampingnya harus bernilai sama. Maka berhadapan 1 dengan 1 atau 0 dengan 0. Jikalau nilai tersebut berhadapan 1 dengan 0, maka tidak bisa dianggap bahwa matriks tersebut simetrik. Lalu selanjutnya ada antisimetrik. Pada matriks antisimetrik, diagonalnya bisa bersifat terserah, namun angka-angka yang berhadapan harus berbeda, yaitu 1 dengan 0 dan 0 dengan 1. Tidak boleh sama. Jikalau sama, maka tidak akan disebut sebagai matriks antisimetrik. Nah, kita lanjut ke asimetrik. Diagonalnya harus bersifat 0 dan angka di luar diagonal tidak boleh berhadapan dengan nilai yang sama. Maka nilai yang harus berhadapan itu berbeda. Langsung saja masuk kepada penyelesaian. Di sini ada matriks R, di mana kita akan melihat apakah matriks R masuk pada refleksif atau tidak. Apakah diagonal pada matriks refleksif bernilai 1? Ternyata tidak. Karena tidak bernilai 1, maka apakah matriks R bernilai 0 diagonalnya? Ternyata tidak juga karena berupa gabungan dari nilai 1 dan 0. Langsung saja kita silang. Kita masuk ke simetrik. Apakah matriks R bersifat simetrik? Di sini syaratnya diagonalnya terserah, namun angkanya harus saling berhadapan. Apakah 1 dan 1 saling berhadapan? Ya. Ini juga 0 dengan 0. Oke, ini 0 dengan 0. Ini 0 dengan 0. Ini juga 0 dengan 0. Saling berhadapan dengan angka yang sama. Maka, matriks R bisa disebut sebagai matriks yang simetrik. Kita centang memakai warna hijau saja. Selanjutnya, apakah matriks tersebut asimetrik? Nah, karena diagonalnya sudah menunjukkan bukan 0, dan angka di luar diagonal tersebut berhadapan dengan nilai yang sama, maka matriks tersebut bukan matriks asimetrik. Dan apakah dia antisimetrik? Karena nilai yang berhadapan juga sama, maka bukan antisimetrik. Kita silang saja dan langsung pindah ke matriks selanjutnya, yaitu matriks S. Apakah matriks S refleksif? Kita lihat diagonal utamanya, ternyata diagonal utamanya bernilai 1. Nah, kita langsung centang saja, kita menggunakan warna hijau. Dan jikalau diagonal utamanya sudah bernilai 1, maka tidak mungkin bahwa matriks tersebut akan bersifat irefleksif. Selanjutnya pada simetrik, apakah dia berhadapan sama nilai? 1 dengan 1, 1 dengan 1, 1 dengan 1, 0 dengan 0, 0 dengan 0. Ternyata sama. Langsung saja kita centang. Nah, selanjutnya apakah matriks S bersifat asimetrik? Diagonalnya bukan bersifat 0 dan angka di luar diagonal juga saling berhadapan dengan nilai yang sama. Maka kita langsung silang saja. Nah, jikalau pada asimetrik sudah berbeda, maka pada antisimetrik yang memiliki syarat yang tidak jauh berbeda dengan asimetrik,
juga akan kita silang karena nilai yang berhadapan sama. Walaupun diagonalnya terserah. Selanjutnya kita pindah pada matriks yang terakhir, yaitu matriks T. Kita lihat apakah matriks T bersifat refleksif. Nah, ternyata pada matriks T bukan bersifat refleksif, melainkan irefleksif karena diagonal utamanya adalah 0. Kita centang pada irefleksif. Dan apakah matriks tersebut bersifat simetrik? Bisa lihat bahwa ternyata tidak berhadapan sama, melainkan memiliki nilai yang berbeda. Langsung saja kita silang pada bagian simetrik. Nah, lalu karena pada bagian simetrik sudah kita silang, maka pada bagian asimetrik kita bisa melihat bahwa diagonalnya bernilai 0 dan nilai-nilai yang saling berhadapan pun atau nilai-nilai yang saling bercermin juga berbeda, maka kedua syarat tersebut bisa terpenuhi pada matriks ini. Kita centang saja. Dan apakah matriks T adalah antisimetrik? Nah, diagonalnya bersifat terserah, bisa angka 1 maupun 0. Dan yang paling utama pada syarat yang ada pada antisimetrik adalah nilai-nilai yang dihasilkan juga berbeda jikalau dicerminkan, yaitu 0 dengan 1, 1 dengan 0, 0 dengan 1, dan 0 dengan 1, yang terakhir 0 dengan 1. Maka bisa dilihat bahwa nilai yang dihasilkan berbeda. Maka akan kita centang di antisimetrik. Nah, matriks-matriks tersebut sudah kita lihat syaratnya apakah terpenuhi pada kotak-kotak yang ada atau tidak. Dan pada matriks R, dia memenuhi syarat pada bagian simetrik. Matriks S juga memenuhi syarat pada refleksif dan simetrik. Dan matriks T memenuhi syarat pada irefleksif, asimetrik, dan antisimetrik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih.